Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa setting yang diperlukan oleh Visual Studio Code yang bisa membantu memperlancar pemrograman Flutter ya. Tampil di layar Visual Studio Code. Untuk membuat suatu aplikasi atau membuat suatu project aplikasi, pertama yang harus dilakukan adalah klik View Common Palette ya, lalu pilihlah Flutter New Project. Nah, di sini akan dimunculkan beberapa pilihan. Ada application, empty application, dan sebagainya. Kalau kita pilih application, maka nanti akan dibuatkan file default beserta komen-komen atau penjelasan dari masing-masing baris. Tapi kalau pilih empty application, itu akan dibuatkan file default pemrograman sederhana, namun tanpa komen atau penjelasan. Saya pilih application. Setelah itu kita akan diminta untuk menentukan direktori apa yang akan digunakan untuk atau tempat untuk menyimpan codingan kita. Saya pilih misalkan di sini ya. Dan kemudian diminta untuk memberi nama project kita. Disarankan oleh Visual Studio Code bahwa nama project ini atau nama aplikasi ini sebaiknya huruf kecil dan tanpa spasi. Kalau ingin ada spasi, gunakan underscore ya, lalu tekan enter. Maka setelah itu Visual Studio Code itu secara otomatis akan membuat file-file yang dibutuhkan dengan perintah yang terlihat di bagian bawah ya. Oke, kita tunggu dan ini sudah selesai. Nah, sekarang saya akan jelaskan direktori dan file yang dibuat oleh Visual Studio Code ini. Secara otomatis Visual Studio Code itu membuat direktori ini dan file-file yang dibutuhkan. Nah, tidak semua direktori ini nanti kita gunakan karena direktori ini memang khusus untuk kebutuhan pemrograman berdasarkan target kita. Apakah Android, iOS, macOS, web, atau yang lain. Ya, jadi nggak perlu diganggu-gugat direktori tersebut. Nanti kita sering akan berhubungan dengan direktori lib ini, di mana file codingan kita itu ada, atau kita juga bisa membuat direktori tersendiri. Ya, file berikutnya yang nanti sering kita hadapi atau perlu kita edit adalah pubspec YAML ini. Ya, di pubspec YAML ini itu nanti akan ada bagian-bagian yang menjelaskan dependensi dari codingan kita. Ya, sebagai contoh, seandainya kita nanti akan menambahkan dalam codingan kita itu gambar dan sebagainya, maka perlu didaftarkan di pubspec YAML ini, ya. Atau kita ingin menambahkan font, itu juga akan muncul atau harus didaftarkan di pubspec YAML ini. Oke, inilah direktori yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, untuk memperlancar pemrograman kita, ada beberapa plugin yang perlu ditambahkan ke dalam Visual Studio Code ini. Nah, apa saja yang perlu ditambahkan? Nah, kalau kita perhatikan codingan yang ada ini, kita dengan mudah membaca codingan tersebut. Sebagai contoh, kalau saya klik di material app ini, maka muncullah suatu blok yang ada di dalam material app ini. Jadi kita nggak usah repot-repot nyari material app ini ujungnya ada di mana ya. Itu sudah muncul di sini. Ya. Nah, ini akan sangat membantu. Begitu juga dengan warna-warna yang ada di sini. Itu juga akan sangat membantu.
Nah, untuk membuat Visual Studio Code menampilkan codingan yang indah seperti ini, perlu kita pasang plugin. Caranya bagaimana untuk memasang plugin tersebut? Nah, untuk memasang plugin tersebut, kliklah icons yang ada di sini. Di sini ada extension, klik saja. Nah, yang perlu diinstal, yang wajib adalah ketikkan saja di sini Flutter extension misalkan, ya. Nah, di sini akan muncul berbagai plugin, tapi saya sarankan pasang saja Flutter extension ini. Ini sudah cukup lengkap. Kalau kita memasang Flutter extension ini, maka nanti secara otomatis akan terpasang banyak plugin. Ada Dart, Flutter, Awesome Flutter Snippet, Flutter Widget, dan seterusnya. Termasuk To-Do Tree. To-Do Tree ini digunakan untuk menandai bagian mana yang perlu kita perbaiki sehingga kita nanti tidak lupa untuk memperbaikinya. Jadi semacam bookmark untuk pengingat apa yang harus kita lakukan. Ya, oke. Nah, yang berikutnya, plugin yang perlu kita pasang adalah secara default, directory atau file yang dibuat oleh Visual Studio Code ini itu tidak berwarna-warni seperti ini atau bahkan tidak punya icons yang khusus, ya. Nah, biar lebih indah, maka pasanglah icons yang enak dilihat. Bagaimana caranya? Klik saja extension tadi, lalu carilah material icons, ya. Oke, material icons. Nah, di sini akan banyak muncul yang berkaitan dengan material icons, tapi saya sarankan yang dipasang adalah material icon terms ini, ya. Oke, maka inilah daftar material icons yang nanti secara otomatis akan dimunculkan sesuai dengan kriteria-kriteria directory atau file tersebut. Untuk memasangnya gampang, tinggal klik saja tombol install. Kebetulan di Visual Studio Code sudah saya pasang, jadi tidak ada tombol install, ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang perlu diperhatikan atau dipasang supaya nanti Visual Studio Code ini sangat membantu kita dalam hal mengcoding, ya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah kliklah settings. Letak menu settings itu mungkin tidak seperti yang terlihat di sini. Bergantung sistem operasinya, cari saja mungkin di file atau edit, ya. Lalu klik. Nah, lalu ketikkan guide. Nah, di sini ada berbagai guide. Nah, pilih saja sesuai dengan keinginan. Misalkan bracket pairs ini, ya, ini apakah mau di enable atau atau tidak, ya, atau disable. Kalau mau di enable itu ya true, berarti nanti akan ada guide untuk pasangan kurung, ya. Oke. Nah, itu akan sangat membantu kita untuk mempermudah pemrograman. Lalu yang terakhir untuk sesi ini, tadi saya katakan bahwa ada suatu fitur khusus yaitu fitur to do, ya, yang sangat membantu. Bagaimana caranya untuk memanfaatkan fitur to do itu? Saya klik codingan file saya, misalkan ini. Suatu saat kita itu sedang mengcoding dan ada sesuatu catatan yang perlu kita tambah, yang harus kita tindak lanjuti berikutnya. Karena mungkin punya ide yang bagus sehingga takut idenya itu hilang, maka udahlah catatannya
atau perbaikannya nanti saja, ya. Nah, kita bisa menggunakan fitur to do itu. Caranya adalah, misalkan kalau blok ini yang akan diperbaiki, itu cukup ketik seperti ini, to do, lalu ketikkan saja apa yang mau dilakukan. Ya, misalkan perlu perbaikan kode agar lebih efisien, misalkan, ya. Atau bisa juga kita kasih tanda fix me, jadi perlu perbaikan. Contoh, misalkan di sini saya ketikkan fix me, ya. Nah, ubah cons nih agar lebih cepat, misalkan. Nah, kalau kita sudah menandai ini dan sekarang kita klik to do, lalu kita pilih Flutter application, lib, main Dart, ya. Nah, di sini muncul ada to do, ada fix me dan seterusnya. Dan kalau kita klik ini langsung ke bagian yang kita tandai itu, ya. Nah, dengan cara ini akan lebih mudah, mempercepat, membantu dalam mengcoding aplikasi, ya. Oke, itu hal-hal yang diperlukan dalam mengkonfigurasi Visual Studio Code kita untuk membantu pemrograman kita, ya. Sampai ketemu di lain video dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih.